Hai semuanya, jemaat terkasih, jemaat gereja generasi apostolik, apa kabar? Dari Sweet Spot, Pastor Indri, kita kembali lagi belajar how to develop a better leader di musim pandemi COVID-19. Ini musim turbulence, musim yang membingungkan, musim yang penuh dengan uncertainty, and people have question, gak ada satupun yang bisa menjawab dengan spesifik. Sebab ini musim di mana kita mengalami situasi dipaksa berubah, and we're not in control. But we can be in charge of ourselves. Right? Nah, kita bagikan ada dua aspek yang terlibat dalam mementor dengan waktu WFH, work from home. Kita bisa pakai waktu ini jadi investasi ke kehidupan orang lain. Prosesnya simple kok, oke? Dua aspek kan ya untuk mementor ini. Satu the process and the second is the power. Oke, prosesnya adalah tidak sulit sama sekali. Nomor satu, Anda siapkan grupnya. Yang kedua, Anda siapin buku favorit Anda. Oke. Yang ketiga, ask two question. Selalu siapin dua pertanyaan ini. Satu, pertanyaan itu adalah, what did you learn from this lesson? Apa yang Anda pelajari dari pembelajaran ini? Yang kedua, how are you going to apply what you learn? Bagaimana caranya Anda mau aplikasikan, terapkan dari apa yang Anda udah belajar. Oke. Bahkan ini episode pun pertanyaan berlaku bagi kalian nih. Right? Nah, jadi sebetulnya caranya nggak complicated sekali. Nggak ada complicated sama sekali. Cuman butuh hati yang rindu. Kepingin lihat orang lain can be served better. Oke. Dan selalu hati kita kalau kita mencintai Tuhan, fokus ke orang lain, hidupnya lebih baik daripada kita. Alright, second aspek yang kedua is the power. Apa aja tuh powernya? Ya, kita jabarin ya. Satu, mesti ada dong pemimpin yang katalis. Oke, jadi harus katalis pemimpinnya. Oke, yang kedua, you must be make sure orang-orang yang berkata yeah, aku mau. Seperti saya udah katakan di episode sebelumnya, there must be a hungry group of people. Mereka yang diajak sedikit, diajak ngobrol-ngobrol mengenai leadership, mengenai person of destiny 1, person of destiny 2. Mereka udah rame sendiri, excited. Those are the people. Kirimin aja resoles, atau pasta goreng sama kopi, Thai tea and so forth. Nanti kan mereka kan kontak sendiri. And get the group going. Oke, saya belajar banyak sekali sistem-sistem online yang bisa cepat bisa memfasilitasi 4 orang, 8 orang meeting on a handphone. Gak usah pakai layar, gak usah pakai TV, just on a handphone. You can do it di bawah pohon juga bisa ya. Yang ketiga, of course tidak bisa terjadi pengembangan kepemimpinan kalau kita gak ngundang hadirat Roh Kudus dan kuasa kebangkitan Yesus. Saya ingat pada waktu saya bagikan bersama Pastor Eve untuk hari Pentakosta, saya persiapan waiting on the Lord to prepare for the baptism of the Holy Spirit. Saya kagum dengan Amplified Bible Version dari Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Bahwa the Holy Spirit will come to baptize you. Itu janji Bapa yang akan membaptis kalian. Dan bahasa Inggrisnya bagus sekali. Empower you and unite you with the Holy Spirit. Jadi kalau kita sebetulnya sebagai pemimpin diciptakan Tuhan untuk memberdayakan orang, bukan memperdayakan ya, memberdayakan. Itu kan itu naturnya dari Roh Kudus. So dengan Roh Kudus memberdayakan kita bisa memberdayakan sesama. Amen. So dengan adanya hungry group and you become the catalyst leader, pasti orang-orang yang berkumpul sama Anda dengan hadirat Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja, terjadi transformasi di dalam jiwa-jiwa yang bergabung karena hati yang haus dan lapar. Yesus berkata di Matius 5, aku akan puaskan. Okay? Now these people untuk bisa mengundang hadirat Tuhan dan the power of the Holy Spirit, of course Anda mesti melakukan every day, day by day, minimum 2 kali sehari datang ke Tuhan, ketemu Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Harus itu.
Oke, altar call nggak akan jadi deh, nggak bisa. And lakukan sabat seminggu sekali. And if you do this, Anda akan bisa listen and sudah biasa pay attention. Bahkan di tim tempat Anda bikin grup untuk SDM development itu. Anda tahu kok Tuhan lagi ngomong sama Anda melalui teman Anda. Melalui katalis leader Anda. Do you discern? But God can speak through your people. Okay? Gak selalu audible pribadi. It can be from anybody. Nah kalau Anda punya elemen ini semua, dijamin you will producing leader. Okay? Dan saya mau kasih tahu pada kalian semuanya, kalau Anda seperti saya, tetapi saya gak pernah punya mentor. Hari ini Anda lagi di mentor. Jadi Anda gak bisa bilang Anda gak punya mentor. Kalau kayak Apostle Indri, emang gak ada mentor. So if I don't have a mentor, kayak Pastor Evelyn juga jadi gembala gak ada mentornya. So the two of us, we step in to become mentor. And saling mementor. And lihat hasilnya 5 tahun. Beautiful, right? Anda juga berkembang, you nikmati juga. So saya sudah menyelesaikan bagian ini untuk mentoring, coaching, dan SDM development selama pandemi ini. Jangan ada yang nganggur, okay? Nobody is stressed because when you groom people, Anda menolong orang menjadi pemimpin yang lebih bertumbuh, lebih baik dari sebelumnya. Anda tuh sedang memberikan kepada orang lain a confidence that they can be an agent of change. Kitanya, katalis leadernya semakin bertumbuh. Orang yang dibesarkan juga tambah confident. Akibatnya dia confident to develop other people. Dari Sweet Spot Apostle Indri, saya mengucapkan terima kasih untuk pembelajaran yang Anda lakukan. Don't forget the 2 questions. Kasih feedback dong kepada semua sectional leader, core team Anda semuanya. God bless you.